Cerita romantis diari Sobat 7. Pria itu mengulas senyum penuh kelegaan. Setelah penantian 1,5 jam terlama dalam hidupnya, sudah tuntas terbayar lunas oleh istri yang dicintainya. Tentu saja, setelah diomeli mati-matian oleh Zahra. Makanya Mas lain kali jangan usil. Mesti hobi ngusilin Mas Ikrom, gini ini, kualat kan sampeyan. Zahra tak henti mengomeli suaminya yang memang suka mengusili temannya. Maaf toh sayang, tapi kalau kualatnya gini ya aku sueneng banget ning ayu. Asmi beralih memeluk pinggang istrinya yang sedang mengeringkan rambut dengan hair dryer. Ya udah, besok ulangin lagi. Moga-moga pas aku haid, biar kepanasan kluget-kluget kayak cacing kepanasan. Wajah Zahra sebal. Bukannya kapok, justru suaminya malah terlihat senang. Muah, Maas, sudah dong marahnya, badanku gatal-gatal semua ning. Asmi memelas, tangannya makin posesif memeluk pinggang langsing itu. Iya mandi lagi sana, mandiin, mulai lagi. Dret-dret, HP Zahra bergetar. Sebuah notifikasi masuk di sana. Zahra segera membukanya. Mas, ada yang mau mobilnya sore ini juga? Siap transfer, mata Zahra membelalak ceria. Sebaliknya, Asmi masih setengah hati menanggapi berita itu. Iya kah? Iya mas. Nggak apa-apa ya, mobilnya tak jual mas. Asmi tak punya jawaban lain. Ia pun mengangguk. Muah. Makasih mas, mas baik deh. Zahra menciumi wajah Asmi berkali-kali saking senangnya, ia pun segera membuat janji. Sang calon pembeli langsung meluncur menuju apartemen Asmi. Mas, langsung meluncur? Ganti baju ya? Aku pakein bajunya. Mata itu berbinar-binar, membayangkan usaha suaminya bisa segera lancar. Kalau gini aja aku dimanja-manja. Wes toh mas. Relain dulu mobilnya, biar lancar usaha mas. Nanti kalau rejeki balik lagi. Tangan Zahra cekatan mengancingkan ke meja Asmi. Tapi mobil itu mobil pertamamu ning. Nggak apa-apalah mas. Yang paling penting kan bukan punya mobilnya, tapi dipunyain kamu. Zahra terus merayu suaminya, berharap suaminya tak berubah pikiran. Terus aja aku dirayu. Mbok ya tiap hari aku dirayu gini, masak tiap hari aku dicuekin, yang masaklah, yang nyapulah, yang nyucilah, terus kapan waktu kamu buat aku, ning ayu? Lah masak buat siapa toh mas, masak ya rumah bisa bersih sendiri kalau nggak ada yang nyapu, aku butuhnya istri ning, bukan pembantu. Kamu itu tak jadikan istri bukan pembantu. Muah. Kecupan singkat didaratkan di bibir gelap itu, berharap suaminya tak banyak mengomel dan mengiyai penjualan mobil itu. Maaf-maaf ya mas, waktuku habis buat bebersih, tapi kadang lupa sama kamu. Nanti tak jatah lagi wes, mas. Bener lo ya? Mata Asmi memicing seolah mengikat janji. Zahra pun memeluk balik suaminya. Tanpa sadar HP-nya kembali bergetar. Orangnya sudah hampir nyampai mas. Ayo. Zahra menyeret langkah suaminya dengan paksa, Asmi pun menyiapkan berkas-berkas kelengkapan mobil. Ayo, mas, iya, emangnya kamu jual harga berapa ning? 620 juta? Hah, itu pasarannya masih 750 juta ning. Maaf mas, aku browsing harganya segitu. Itu tipe yang bawah sendiri ning, mobil kita yang tipe atas sendiri. Asmi mengusap wajahnya kasar, jelas gurat kecewa terbaca di sana. Maaf mas, Zahra menunduk. Ia merasa bersalah. Tapi harus bagaimana lagi, pembeli sudah menanti, ia terlanjur berjanji. Makanya toh, apa-apa itu bilang yang jelas. Jangan ambil keputusan sendiri. Apa sih susahnya ngomong? Aku nggak ngira kalau masih semahal itu mas. Mas bilang kalau butuh uang 600 juta.
Itu udah tak lebihin 20 juta. Lagi pula Mas butuh uangnya cepat kan? Jadi aku pikir nggak mungkin ada yang mau kalau harganya masih mahal. Zahra menunduk kembali. Maaf, Mas, Zahra batalkan saja ya Mas. Suara Zahra mengiba. Jelas ia merasa bersalah. Asmi menggeleng pelan. Tak ia pungkiri ada kekecewaan di sana. Tapi melihat kesedihan istrinya, ia pun tak tega. Ia pun menghela napas dalam-dalam, dan membuat keputusan. Ya sudah, kita jual saja. Pembelinya terlanjur datang. Nanti dikira kita pelin-pelan. Tapi Mas, ya mungkin jatah rejeki kita memang segitu ning. Asmi mengelus kepala istrinya itu. Gak apa-apa Mas. Suara Zahra terdengar cemas. Ya gak apa-apa. Terus mau gimana lagi? Ayo kita turun saja. Gak enak ditungguin orang. Keduanya pun melangkah dengan berat menuju basement. Asmi pun melepas mobil itu dengan harga 620 juta. Sesuai harga yang diposting Zahra. Makasih Mas Asmi, Mbak Zahra. Mobil ini buat kado istri saya. Saya pesan yang baru udah nggak ada unitnya. Istri saya kekeh minta mobil ini. Pasti dia nanti senang sekali saya bawa pulang mobil ini. Si pembeli berpanjang lebar berterima kasih. Uang pun sudah ditransfer ke rekening Zahra. Iya Pak, semoga istrinya suka dengan mobilnya. Semoga manfaat. Saya juga terima kasih. Asmi mengucapkan terima kasih kembali. Keduanya pun berpisah. Mobil dengan plat belakang AZN. Asmi Zahratun Nisa itu pun perlahan menjauh. Ada perasaan kehilangan di hati Asmi. Ia masih ingat betul saat mobil itu pertama kali datang dan wajah Zahra merona riang. Kini wajah itu dipandangnya kembali saat melepas mobil itu pergi. Tak ada raut kesedihan. Justru riang seperti saat mobil itu pertama kali datang. Aku transfer ke Mas langsung ya. Senyum itu terulas amat lebar. Semoga setelah ini lancar semua ya Mas. Semoga cukup uangnya meskipun Mas rugi 130 juta. Nggak apa-apa sayang. Mungkin ya rezekinya segitu. Keduanya bergandengan tangan menuju unit mereka. Tak lama HP Asmi bergetar. Iya, Krom, Gus, ada peluang bagus, tapi harus transfer sekarang. Paling lambat nanti malam, saya izin gadai sawah dan kebun saja ya Gus. Eman-eman, mumpung pas momennya, harganya juga udah murah banget Gus. Asmi menghembuskan napas sambil memandang Zahra. Nggak usah, langsung tak transfer. Aku sudah ada uangnya. Dikasih uang istriku. Mata Asmi menatap lekat Zahra. Senyum Zahra terukir jelas saat mendengar kalimat Asmi. Ia pun segera mematikan HP-nya. Langkah keduanya menuju lift unit. Mas, itu kan uangnya Mas. Mobil juga yang beli Mas. Sudah tak kasih ke kamu? Sudah jadi milikmu. Makasih ya sayang. Aku dikasih uang sebanyak ini. Keduanya berpelukan erat di dalam lift. Tanpa sadar lift terbuka dan mereka jadi canggung saat beberapa pasang mata memperhatikan. Sejenak keduanya tergagap, layaknya pasangan perselingkuhan yang tertangkap basah. Keduanya pun melepas tawa. Tak transfer ke Fadil ya dik? Iya mas. Gus, sudah Gus, langsung saya transfer. Semoga menjadi awal mula yang baik. Insya Allah seminggu lagi perusahaan baru bisa dijalankan. Ada perasaan lega seketika yang dirasakan Asmi. Ternyata keputusannya untuk melepas mobil itu sangat tepat. Siapa yang tahu di saat itu juga ada peluang yang masuk. Entah jika terlambat beberapa jam belum tentu peluang itu ada. Ternyata, keikhlasan menerima kekurangan istri yang membawanya pada pintu rejeki. Meskipun tentu, ia kehilangan ratusan juta untuk membayar keikhlasan itu. Beruntunglah pasangan yang tanpa harus membayar ratusan juta, bisa saling menerima kekurangan satu sama lain. Ternyata,
Harga penerimaan itu teramat mahal harganya. Memang, kunci dari kebahagiaan dalam berumah tangga itu adalah saling menerima. Iya, memang di saat kita pasrah, kita menerima. Kita nampak kekurangan pasangan, di situ Gusti memberi kelebihan dari arah yang tak diduga-duga. Matur nuwun Gusti. Malam itu keduanya asyik berboncengan naik motor, menapaki jalanan malam kota Bandung. Layaknya saat pengantin baru kala itu. Keduanya berboncengan erat, kepala sang wanita disandarkannya di bahu sang pria. Asyik ya mas, kayak pacaran pas awal-awal nikah. Yang kamu nggak mau pegang mas itu ya? Mas, dibahas terus. Zahra pun membenamkan wajahnya di punggung Asmi. Asmi tersenyum sendiri mengingat masa-masa itu. Rasanya pengen ajakin kamu ke puncak langsung Ning. Kayak pas dulu itu, yang di hotel yang dekat air terjun. Ingat nggak? Ingat. Seru kayaknya mas. Kamu mau? Mau, tapi sayang uangnya mas. Kan masih ada 20 juta. Tapi nanti abis gimana? Ya cari lagi, baca wakiah lagi. Aku ya mau aja mas, ke air terjun kayaknya seru ya. Kapan-kapan lagi mas, tapi besok aku ada kuliah. Iya udah ditunda dulu aja ya, nanti kapan-kapan ke sana. Keduanya terdiam menatap malam. Ning Ayu, makasih ya. Ternyata menghadapi kemelaratan itu tak seburuk itu. Mungkin ya karena menghadapinya dengan kamu. Asmi tertawa lepas. Kadang hidup ini lucu Ning. Kadang aku senang bisa duduk di mobil mewah sama kamu. Ternyata naik motor berboncengan sama kamu gini ya tetap bahagia, sama bahagianya. Malah yang ini rasanya malah lebih bahagia, karena ternyata sederhana juga bisa bahagia. Zahra terdiam. Ia sibuk memejamkan mata, sambil memeluk pinggang lelaki dengan parfum yang menguar dari tubuh kesukaannya itu. Ternyata menjadi melarat tak semenakutkan itu Ning. Asmi tertawa keras. Makasih ya Ning, sudah mau melarat bersamaku. Hahaha, memang ya, lelakimu ini cuma lelaki ampas yang cuma bisa merayu, nggak bisa membahagiakan kamu. Bahagia kok mas, nyatanya kita bahagia kan? Kamu benar Ning Ayu, nyatanya aku bahagia sekarang, meski tak punya apa-apa begini. Rupanya, bahagia cuma bisa diupayakan, tapi sejatinya bahagia itu pemberian, murni kebahagiaan itu peparing Gusti. Langit malam itu terasa syahdu, menjadi saksi bisu dua insan yang memulai bab baru. Apa yang lebih indah dari pasangan yang saling memiliki kekurangan, tapi saling menerima? Rupanya, ibadah terberat memang membangun rumah tangga, namun, meski berat, berumah tangga memang indah adanya, dengan segala liku-liku dan kesusahannya, tersembunyi kebahagiaan sejati, bagi pasangan yang saling mau menerima dan mengerti. Aku sayang kamu istriku. Bersambung. Terima kasih teman-teman yang selalu setia di channel Diari Sobat 7. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.